Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu nana lillah sanahudum bifadlillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi melewati video ini, melewati YouTube ini. Mudah-mudahan semuanya yang ikut mendukung YouTubeku ini pada Puan Gemuk Pentes ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari Allah. Yang punya usaha mudah-mudahan dilancarkan usahanya, yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya, yang ujian semuanya mudah-mudahan diberikan lulusan sama Allah, dan yang punya anak mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Sekarang aku bahas masalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Aku nggak langsung menyalahkan, nggak menyalahkan yang bikin kebijakan. Tolong disimak benar-benar. Saya nggak menyalahkan, tapi agak sanksi sedikit aja. Bila dibandingkan antara mall, supermarket, dan masjid, ini yang membuat tanda tanya pada diriku pribadi. Saya memang punya tanda tanya. Kalau lihat di mal-mal, wah rame, dibuka bebas, sampai kejadian banyak yang kena virus corona. Tapi di situ kebijakan itu pun hanya kebijakan. Tapi masjid diumumkan, masjid ditutup. Sholat Jumat pun nggak boleh, sholat Id pun nggak boleh. Ini kadang membuat tanda tanya, ada apa sebenarnya? Kalau tujuan untuk menjaga kesehatan biar nggak menular virus-virus corona, mestinya adil. Masjid aja ditutup, apalagi mall, apalagi supermarket, apalagi itu. Orang dah tahu mau ke masjid pasti dia mau bersuci. Mau Jumatan pasti dia mandi sunnah. Di situ sudah jelas, secara hukum Islam sudah jelas. Tapi bila ke mall, ke supermarket yang besar-besar itu, nggak mandi pun banyak. Orang nggak mandi itu banyak. Apalagi wudhu, enggak juga. Apalagi wudhu. Kalau masuk masjid itu semuanya harus suci. Bajunya harus suci, bersih suci. Sarungnya, celananya, serbannya, semuanya harus suci, bersih harus. Ini adalah kehidupan. Jadi hanya tanda tanya, ada apa sebenarnya ini? Oke, kalau masjid mau pakai harus persiapan pakai masker, bagus, diarahkan pakai masker di masjid. Setiap masjid dikasih alat untuk melihat suhu badan seseorang, bagus. Setiap masjid kebijakan pemerintah dikasih pakai suhu badan, itu bagus.
Jadi menjaga juga kesehatan, bukan ditutup, bukan dilarang sholat id, sholat berjamaah, bukan. Tapi di situ dikasih alat. Kalau memang dia suhu badannya mencurigakan, diberi kesehatan atau ditaruh di menteri kesehatan atau di mana, atau diisolasi, tidak masalah. Yang masalah utama adalah masjid ditutup, ini mall dibuka. Jadi di situ membuat tanda tanya bagi kita orang Islam. Bagi kita orang Islam itu selalu membuat tanda tanya. Ini yang kadangkala kebijakan yang masih kurang sedikit adil menurut saya pribadi. Tapi mudah-mudahan dengan YouTube ini saling memahami dan kita semuanya saling bisa menjaga. Bukan saya nggak boleh atau musola, masjid itu bukan masalah itu nggak diperbolehkan, bukan, boleh, tapi asal adil. Maksud saya seperti itu. Ingat, yang penting adil. Jadi masjid ditutup, musola ditutup, mall pun ditutup. Kalau masalah belanja banyak kok, uang kecil-kecil banyak. Banyak di desa-desa, warung kecil-kecil banyak, jual beras, jual semua bumbu-bumbu masak, lengkap juga kok. Masalah baju, jual baju itu banyak juga, toko kecil-kecil itu banyak. Bisa untuk toko yang kecil, untuk orang yang di bawah ini pun bisa mendapatkan hasilnya juga. Itu yang saya maksud seperti itu. Inilah yang kadangkala membuat tanda tanya. Mudah-mudahan kita bukan menghujat atau kita bukan menghujat pemerintah, bukan mencela pemerintah, enggak. Pemerintah punya kebijakan, enggak. Menurut saya hanya seperti itu. Hanya di situ membuat tanda tanya aja, membuat tanda tanya. Ada apa ini sebenarnya? Penyakit itu rata-rata datangnya dari tempat-tempat kotor. Itu rata-rata. Rata-rata penyakit, apapun penyakitnya, itu datangnya rata-rata dari tempat kotor. Dari termasuk prostitusi, dari orang tempat minum-minum. Itu rata-rata seperti itu. Itu datangnya penyakit. Itu rata-rata aja. Kurang kebersihan, itu rata-rata seperti itu penyakit. Jadi menutup musola, menutup masjid, tapi membuka mall, membuka pasar yang besar-besar, itu masih kurang adil. Sebelumnya, dan di situ mudah-mudahan ada perhatian juga dari pemerintah. Hanya usulan aja. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi kesehatan dan rakyat Indonesia semuanya mudah-mudahan dijauhkan dari bermacam-macam penyakit, baik penyakit dohiliah atau batiniah. Mudah-mudahan ini masalah penyakit corona atau apapun ini mudah-mudahan menambahkan keimanan kita semua, dan juga mudah-mudahan siapapun yang ikut mendukung ini mudah-mudahan semuanya mendapat barokah dari Allah. Dan juga siapapun yang mau mengaji di pondok pesantren sini, semuanya makan, minum, tempat semuanya gratis, dan semuanya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bil barokah walakaroman Syekh Abdul Qadir waliyullah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Hasbunallah
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.